Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah Allah mentang lebih kesempatan bagi kedanyo sehat badan juga sehat pikiran. Mudah-mudahan kedanyo dua sihat dan perwada insya. Mungkin gelado dapat yuhe di rumah. Ada di rumah kan dah dua syid. Ada ina pun dah dua. Mudah-mudahan sekitar melipung pukul mulai 10 minit dan perwada insya. Mudah-mudahan yang kedanyo kun na manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Maka jika dikatakan orang, apa beda antara ilmu dan jahil? Andai kata itanya lewurung hai tungku sebetulnya empat ile beda antara urang na ilme ngan urang jahil. Wate kamu kalen urang yang na ilme terus kedih bak tempat undangan mehi spesial sanging. Ada pun undang kadang bak sabo-sabo tempat urang-urang yang alim mehi beda. Ada kedanya orang yang biasa kadang awade gebuh-buh bungkuh hana melapik dengan oniyatu. Tapi bantruh badungku yang malim bacut karena oniyatu. Teman yatu onya mbak 5 ribu. Hanya ke pura-pura. Jadi yang tadi pegah mono mehi spesial lagu urang na ilmi. Pakon mehi spesial, pakon mehi beda. Nyo kenyo malam nyo kena pegah le ulama, kena mencekot becut. Sebut ji pan beda urang yang na ilmi dengan urang jahil. Ya. Jadi beda antara urang yang na ilmi dengan urang yang jahil. Lege beda antara Islam dan kafir. Nyandung beda. Seperti beda antara Islam dan kafir. Nyandung ketingkatan beda antara urang na ilmi dengan urang jahil. Maka pantas bagi gedanyo da pemulia orang yang memang dititip oleh Allah bagi orangnya ilmi, karena ilminya adalah pemberian daripada Allah. Nyanduk beda. Kemudian bila ditanya oleh orang, sogot orang yang alim, orang yang alim atau orang yang jahil? Tentu jawabannya god orang yang alim. Walaupun kedih orang yang alimnya fakir. Ko bethin orang. Ada kepake kadang kopiah kamboh hutui. Kepake jakrung kadang-kadang bila hanaraga li tukang tum bu ada. Meh je cok jakrung tu kuimung gleng dia. Kadedeng jakrung. Kadang bak rumah pelupuk meriah. Ada kadang nak kepudang balik-balik. Je main cancube na mi antara yatu hidih grup yu. Grup ada yu wadu. Karuhum tu. Tak banding dengan orang yang jahil walau kaya. Tak banding dengan orang jahil walau mungkin pangkat jabatan ibu mulia le manusia luar biasa. Dia orangnya memang na ilmi tapi gadhin. Hana dah yang pi. Kira-kira dua orangnya sogon. Punya pandangan manusia
Mungkin boleh jadi lebih mulia orang yang nak pangkat, lebih mulia orang yang nak kekayaan. Tapi dalam pandangan Allah, orang yang nak ilmu nya lebih afdal, lebih good, walaupun kedih orang yang gathir. Dan pegah le ulama, salah satu tanda orang bahagia dan digasih oleh Allah, hana nabi mulia bak dunia. Bak dunia hana nabi sabuh kemuliaan. Sehingga ketika udip di alam dunia, hanai pemulia di orang lain. Udip ini dunia hana nabi kekayaan. Pakan tujuannya supaya nak be'lale demi untuk mengumpulkan ibadah dan manfaatnya sehingga di alam kubur. Jadi beda bekidannya dikala Allah kan nabi danyo manusia hana zomu perumun pi. Pangkat ini hanai macam buat pangkat dah ini. Ada surah umpama ada pegat balik hana zom yak jingu pi. Pakal lagi yang kadang sebahagian tungku-tungku sebagian gure-gure tiat hagai kepedang balik luar biasa bantuan ibi pangkat mulia luar biasa diundang kena diundang gede berkah tak terbaik-terbaik. Le orang yang terodek hana thom menging hana thom bermun pi ada na sedekah mungkin berlima lebih saja. Goinan nutega blor kok pah hebat amdume. Beda antara orang yang dengan orang buno yang memang bak pandangan manusia agaknya orang yang alim, bak pandangan manusia agaknya nyo itu mulia, tapi yang serodek hana itu mulia. Nyan antara dua orang yang pakan sera orang buno yang hana mulia bak manusia karena ne pemulia oleh Allah. Karena lagi yang oleh Allah. Sehingga hana perle pemulia oleh manusia, hana perle kekayaan yang melimpah ruah supaya nak be'lale demi mengingat kepada Allah, karena Allah memang akan sediakan tempat singa orang duduk, tempat yang sangat istimewa. Makanya bab penilaian gedanya, pandanglah pada ilmu, beda pandang pada pangkat dan kekayaan. Teman alim yang kibar, alim yang kibar yang dipegang oleh Allah lebih afdal. Alim yang hati ulungnya ya kepada Allah dan juga nah harapan kepada Allah. Jadi dua bab. Orang yang alim yang pertama tanda ya kepada Allah. Yang kedua tanda alim nah harap kepada Allah. Mana harap? Gepesada segala sesuatu kepada Allah. Awak kena pupuk sabuh buat kadang gejak ublang, goi samping kai pupuk. Gecok kaya kena rugi rayu badeng awak gumat kaya mehiyo. Ya ke kepada dosa. Padahal kalau umur dia kaiju daripada hitanya kuning, le kuning mulat lah. Becok kaya kena rugi naik tren ia pupuk kena becok bagemat kaya mehi menggok-gok jantung, mehi lenga jantung. Teringat ke demakut ke kepada Allah. Yang kenyan letak kealimannya seseorang. Yang kedua bila gonya susah bak minta peng hang merempok peng ya kalen peng na geja usaha na tapi merempok dan gua rumah kadang tamah susah gelok. Tapi dalam keadaan susah legeyan, sakit promo, sakit yang namun semua harapan gonya kepada Allah. Hana nepesada harapan bak manusia. Hana dia mengadu bak manusia. Itulah ciri-ciri tanda orang yang alim. Orang yang alim yang pertama rasa demakut kepada Allah, yang kedua segala sesuatu yang harap tok kepada Allah.
Karena bila kita selalu berharap kepada Allah, akan semakin le harap, semakin mulia dan pangkat Nabi di Allah. Tapi semakin le harap bak manusia, hanyalah kebencian yang ibi kepada kedanya. Cuma harap bak manusianya bukan. Asal BO mengeluh pegah haba bak manusia. BO dia susah pegah hai bak manusia. Semakin le tak harap, semakin le tak mengadu dan melakai bak manusia, maka akan semakin tamah benci le manusia kepada dia. Tapi semakin le tak mengharap, tak berdoa, tak mengadu kepada Allah, maka semakin cinta Allah kepada kedanya. Walau doa han terima. Kadang-kadang dia hek dan berdoa, ya Allah Nabi, ya Allah lun bugat rezeki. Nabi, ya Allah pulih anak lun, pulih berumah lun, pulih aman lah rumah tangga. Ternyata le dah menuam tamah pempo dip tajak ulang pu berkat naji capli jino capli tang tapu handi puka Allah hanan terima doa kita. Semakin Allah ketika hanan terima doa, boleh jadi Allah hanya ingin melihat, mendengar doa yang sabi dan melakeli gedanya. Jadi sebetulnya kon yang tak perleji bergeterima doa. Tapi yang tak perlu tanya bahawa Allah ne dengar dah gedanya dah, ada gedanya lagi. Tak berdoa sampai nak diterima hana. Andai kata kadang dia dah berdoa langsung diterima oleh Allah. Kira-kira item doa tu. Doa ni. Tak melakinya ya Allah. Kalinya bu Nabi bugut pada bulaga. Langsung lagak pada dalam dua huruf. Mutinga tetan le ke Allah. Tapi dengan wak hana gebi singa dan melake ni. Orang ke sini ngah pada jauh bilang oh polon. Tak kalam bilang rawi ya cukup laga-laga pah tak kalam bilang gedanyo kaidah mong lam dano. Dikala Nabi lagian ujian dan cobaan tanyo selalu teringat kepada Allah. Makin hana tuang doa, makin bertiga doa. Karena boleh jadi mulia gedanyo hanya dengan sebab tamlake ba Allah. Andai kata tuang doa gedanyo mungkin hanya sebatas 3 doa, lehnya hana doa ni. Tapi wa Allah kalau tuang doa gedanyo akan sabi gedanyo berdoa mengharap sabi ba Allah Subhanahu wa taala. Maka hana perlu ke gedung doa, yang penting ada gedanyo laki gedengar oleh Allah. Dan Allah lebih mengetahui daripada permintaan gedanyo. Boleh jadi yang gedanyo laki kadang hana god bagi gedanyo. Nah lain yang lebih god ba Allah mungkin gembira sago lain. Yang baik gedanyo merasa berputus asa kepada rahmat Allah. Walau rezeki kadang hana nabi, awak tak kadar sang mahi kurang mulia bak manusia, tapi ingatlah bahawa rezekinya le jalan yang dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Le jalan. Mudah-mudahan baik patah semangat, baik patah gedanyo selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nyoile mi na pertanyaan kadang. Kemudian jika dikatakan orang, apa beda antara ilmu dan orang yang zahid? Orang yang nak ilmu dengan orang yang zahid ataupun zuhud. Kenai kengkun zuhud dan alim. Orang yang alim dengan orang yang zuhud ataupun zahid. Makna zuhud inan tapu kosong hati untuk mencintai kehidupan dunia. Yang zuhud kan hana perle ke dunia, melekat keinginan gedanyo bak dunia. Yang baik
Munya kedunya gedanya perlek. Hadah dunia asaikan manfaat untuk akhirat yang dunia. Dekedi ibadah yang tak pubut tapi kan tak harap pahala akhirat yang pun ke dunia. Diundang le urang hai tunggu temalam langkah balung. Apa cara hai kauri BO ke arwah. Oh mangga tapah bono nadaya mutang bak gede mezeu nyo haba mezeu. Yo kaglah hutang. Ya, contoh hanya sebatas contoh. Jadi yang tajak itanya kedih daya berdoa hanya sebatas untuk kepentingan duniawi. Maka walau doa yang dah baca, walau ratib yang dah baca, maka nyan juga menghasilkan untuk duniawi. Jadi tak salah-salah. Ada nama keinginan ataupun tujuan kedanyokan untuk akhirat, walau ratib yang tak pubut, walau doa yang tak baca, tetap hasil ji hanya untuk dunia. Sebaliknya, bila memang tujuan kedanyo untuk akhirat, walau dunia yang tak pubut, maka tetap bernilai akhirat. Contoh, tak jauh belang. Jauh lang ke dunia. Sapakah akhirat? Tapi tajam parang, tapi tajam cangkui. Tajam ulang awal-awal zangin lu subuh cukup gagah, cukup gigih, semangat dan tak pun tujuannya. Tujuannya supaya nak beda berumo, nak ngamblo kitab ke anu daya bud. Nyan tujuan. Sedangkan untuk binafkah ke berumo, belo kitab kepada anu adalah kewajiban agama. Sama dengannya nilai akhirat. Walau dunia yang tak pubut karena memang tujuan untuk akhirat, maka catok belangnya dalam sabah catok na pahala. Tu biar katanya malaikat je sebagai saksi terhadap katanya yang tak pubut inoi dunia tapi menghasilkan untuk akhirat. Jadi tergantung niat katanya. Katanya malam. Nyan bodohnya bukan. Sebatas kan buat mubah, kan wajib, kan hari bunghai tawai belan cukup doa terkait ke yang terpatah tentang badat semula ini. Dah tinggal dalam kapal lo malam lazha lo malamnya. Handa ja, hanamo. Dah ja, tang muhi ke yang dah terkait. Hanya betul. Jadi bila memang bono berkeinginan gedanyo semata-mata untuk akhirat, tetap menghasilkan akhirat. Walau dunia yang terpubut. Woi bilang, tak si'at. Nyan pada dasar jihana pahala. Pajubu kan buat mubah. Mubah, pajubu mubah, hana pahala. Nada pubut, kagak terpubut, hana kagak hana. Tapi bila menota nyan tujuan supaya nak semayang subuh, maka nyan dari pohon tepit mata sampai jaga tu, malaikat selalu mengucapkan Allahumma ghfirlahu, Allahumma arhamhu. Apalagi bila nyan dalam keadaan wudu. Bila Allah nekalan gedanyo dan para malaikat nekalan dengan tuang ia semayang ia wudu. Nyan pun membaca istighfar oleh malaikat sampai jaga. Padahal nyan hanya buat yang mubah, pajubu buat yang mubah. Tapi tujuan pajubu sahu lagi pajubu sahu. Tahu kan pajubu biasa. Tapi karena memang nalamati itu tujuan untuk 3 puasa tinggal, tahu yang dah pajubunya nabalah mana. Bere ya mana. Masuk uro-uro biasa banda pada cukup sakit beruat. Nyokon bulan Ramadan. Banda pada dia dong. Iya. Banda lok kanan mangat dah saya menok dengan menok. Kan kata baju, yang baju punya, le baju pura hajaro ya ihlok kira-kira napalah. Hana pada nak kuat pala. Tapi bila bulan Ramadan tak beda taupia mata muri gohon tu apalagi puasa pun ya insyaallah mungkin hana baju bulan tu kadro cukup gohon pada beda pun tang-tang lebih mangat puasa tau membeda ya
sempuk pukun pah baru pun puasa. Bantu alarm ataupun naurung kapoh put. Ka bedah tahu dia baru pun. Alah baju pukun puasa dah you tengok. Ketimbang tak bedah dengan puasa tok lebih terpilih puasa tok. Nyamban hek ba bedah tubuh ataupun tahu. Tapi tatem si bedah walaupun dalam keadaan hek dari bedah pun mencatat pahala oleh malaikat. Padahal bedahnya kan pun dunia pun bedah. Tiatung ia tadu ada kursi bedah urinang ya putu kuah keretang kereting. Padahal putu kuahnya budonya. Tapi tujuan guna putu kuah je nak mangat baju oleh suami. Putu kuah mungkin nak mangat baju sahu sama-sama. Mandumnya menghasilkan pahala lebih-lebih dalam bulan Ramadan. Pakan walaupun yang bud mubah karena benar berkeinginan untuk akhirat, untuk ibadah, maka walaupun budunya tetap menghasilkan akhirat. Maka sama dengan adapun kesimpulan ji tergantung niat gedanya. Yang menangi. Jadi benar kiban jawaban antara orang yang jahil dengan orang yang zahid, antara orang yang alim dengan orang yang zahid. Sogot pugat orang yang alim, pugat orang yang hana terasa lengket hati dengan dunia. Kira-kira sogot. Tira orang alim, mana alim, na ilmi, yang serotu zahid, zuhud. Ada nama yang menduniawi baju digonya hanya galak. Jadi hanya digonya galak ke kepada akhirat. Depu kosong hati untuk melekat kepada dunia. Yang serotu alim. Gejak oblang na digonya duho gejak main bola nyampi galak ke. Ge poli pi hawa ke tempang tiga. Kira-kira sogot dua orang yang maka segala menjawab sogot nepegah hele perbedaan. Beda antara orang yang alim dengan orang yang zahid ataupun zuhud seperti beda antara intan dan batu. Nyandu beda. Antara orang yang alim dengan orang yang zuhud. Beda je saban lagi intan dan bati. Orang yang alim bagaikan intan, orang yang zuhud bagaikan bati. Orang zuhud tapi ilme hana. Yang serotu orang na ilme, zuhud hana. Yang serotu orang zuhud ilme tan. Maka dua orangnya tamsilan je lagi antara intan dan bati. Makanya perlu berzuhud, be hana terasa galak kepada dunia, merenung hantim, jabut hantim, atau nama yang tidak ilmi, hana galak egonya. Tapi yang model untuk kena jamaah-jamaah yang pusuci hati, petenang jiwa, model zikir-zikir yang lagi ya. Tapi asal kata bak tingkat ilmu yang merenung, terah yang halal, terah yang haram, terah yang mubah, kiban sah semayang, kiban batu semayangnya goyang ada galak. Tapi asal berbicara masalah zikir, masalah hati, hanya sebatas bek timah lamate goyang kecinta dunia, hang te merenung atas sabah tu. Maka beda orang yang dua antara bate dan intan. Punya orang yang tim merenung ilmu bagaikan intan, orang yang hana galak ke ilmu hanya sebatas zuhud mendang umpama bate. Yang duk cukup beda. Kira-kira mufhum. Biasa mi adanya ka hek. Jadi nyorong hek nampo mufo. Nak bagah dia. Biasa, tapi mudah-mudahan yang dah pegang dorang sambung. Tambah menyeka heknya punca masalah ini.
Menyehek nya punca masalah. Menyekahnya angkanya nya ukur masalah bahenya bahenya yang karaya masalah. Kemudian apa beda antara yang zahid dan yang jahil? Dikatakan seperti beda antara orang hidup dengan orang mati. Benar kan heboh? Yang pertama orang alim, yang kedua orang zuhud, yang ketiga orang jahil. Leh macamnya. Orang yang alim mengerti hukum ilmu agama. Orang yang zuhud, putra mana zuhud? Zuhud nepu kosong hati, bek melekat bak kecintaan dunia. Yang orang zuhud. Ada nama yang manfaat ji sebatas dunia, nyoba hati orang zuhud hana. Sama dengan hana galak dunia lah dah berat menang secara kesimpulan. Yang terakhir jahil. Jahil zuhudan bangai tumpuk pokoknya. Lero dulu. Pat beda teman-teman antara orang ilmu dengan orang yang zuhud, beda antara intan dan badih. Beda antara orang yang jahil dengan orang yang zuhud, beda umpama lagi orang yang udip dengan orang yang mati. Orang zuhud, orang udip. Orang jahil, orang mati. Lebo, dah yang dipilih. Perlai ke ilmu bagaikan intan. Perlai ke zuhud bagaikan badih. Perlai ke jahil bagaikan bangki. Lain macam. Kira-kira dah yang nampak katanya. Mandung tanya perlai ke intan. Cuma bak tertumpu, bak tamita, bak tak sedut nak merempok intan. Nyo yang dip orang dip. Walau pangkat raya. Jadi pada fikir pangkat raya badan pangkatna dumpu pangkat adugonya na. Pukul kecapai intan golong dendek. Kadang hanya orang tuha gue tengin yang angkat pithang tiuro ke kita beri sehari. Tuhur ke sakit. Justru goknya yang merempok intan. Tergantung keinginan dalam hati, maka Allah akan nabikan daripada segi pangkat. Karena le orang yang pangkat hantruh kuno yang minta intan. Walau kadang orang hana pangkat nabi kaya oleh Allah dengan kayanya dungho terus kejak, tapi waktu masjid hantruh. Pangkat memang Allah hana pilih lagi ya. Ubali, Ulombok, dungho lah. Tapi masjid yang memang hana membutuhkan modal, tapi untuk minta intan dekat pegah buno yang mandung tak harap, yang mandung tak capai, tapi golong bahkan golong karena keinginan bak gedanyo hana. Bila na keinginan, walau gedanyo kadang katuha, walau gedanyo kadang doa tersakit mata hanapah, bila karena keinginan Allah akan nebantu. Kang mudah-mudahan intan yang gedanyo galak baik hanya sebatas pegah galak, benar usaha untuk tercapainya intan tersebut. Kira-kira punah pertanyaan. Nyo dak ada piyuh yang insya kalau je semaya. Putrana pertanyaan kadang. Memang menyebut leganya memang sederhana pertanyaan. Hebat tentu kadang nah. Mia anda terlanjutkan biotik 10 minit. Seperti kata Abu Qasim rahimahullah, orang yang jahil itu mati, orang yang alim itu hidup. Orang yang jahil mati.
Al-jahiluna mauta qabla mautihim. Al-jahiluna mauta qabla mautihim. Orang yang jahil pada hakikatnya sudah tiada ataupun sudah mati walaupun masih hidup. Igoyan orang jahil walaupun mentang menjajah wa huwa yazunnu ahya'u wa huwa adimun. Wa huwa yazunnu ahya'u, dah sangka gonya udip. Mentang gerak-gerak lagi kedayu. Tapakat jabat dia ngameng 3 gonya ja. Tapi kita yakin dalam hati dia mentang nyanja ikulungnya manye. Yang hati dia mentang. Bila memang hang gedem ubah sikap gonya untuk merenung ilmi. Maka ada pegah empatnya yang pegah, kan katanya pegah. Orang yang jahil pada hakikatnya mati. Walaupun golok mati. Makanya mati na dua. Na yang mati wajib danom. Na yang mati tersebut harum danom. Harum danom tapi mati. So pegah Imam Syafi'i pegah. Kibana pegah? Man fatathu ta'lim waqta syababih faqabbir alaihi arba'an. Man fatathu ta'lim, orang yang luput minta ilmu pada masa muda. Orang mentempah sehat tubuh, pikiran mentang terang, hang gede merenung ilmu. Maka faqabbir alaihi arba'an. Pegah Imam Syafi'i, kaji tekebi laju begigonya pegah tekebi. Kira-kira menyayut tekebi pegah temayang pu yang napek bawah tekebi. Manyet. Pada semayang lain, bak semayang manyet ruku' hana ina, sujud pun hana, yang na hanya puat boh tekebi. Pegah le Imam Syafi'i, man fatadhu ta'ala waqta syabab, orang mentang muda, pikiran mentang sehat, kekuatan mentang na, mata mentang terang. Hang tem merenung ilmu. Fakabbir na pegah kaji tekebi laju bagi gonya pegah. Sama dengan pu itu menyamanya laju. Walaupun kalau mati. Maka ji tekedi mesti urut sangat-sangat yang tem merenung. Padahal kekayaan na, mengejak na, mata terang 3 lo. Hang tem je merenung. Tekedi mesti kejak jaga menji dia tuhi. Leu ya doi kadang mai tak ke iang tak ke berubah-berubah ruang yang nampak terah masjid. Tapaka jo orang modua lehro dan dan jui samping. Usalli ala hazal mai. Usalli ala hazal mai blak ada kerja kalau ada kedai bek rom laju. Dia bodoh laju. Imam Syafi'i pegah lagi. Nó tengah laju. Yang ban memang nak pegang empat sesuai. Orang yang jahil bagaikan orang mati. Orang yang alim, orang yang udip. Kibana pegang ini? Mautul qalbi jahlun, hayatul qalbi ilmun. Hayatul qalbi, udip hati adalah ilmu. Mautul qalbi jahlun, mati hati karena jahil. Menyajahil katanya ibaratnya mati bukan hati ka mati. Orang yang nak ilmu udip hati. Maka anda pegah al-jahiluna mauta qabla mautihim wal alimuna wa in matu fa ahya'u. Orang yang nak ilmu wa in matu walaupun mati fa ahya'u, tetap berkira udip. Kebalikan daripada jahil. Menyajahil al-jahiluna mauta qabla mautihim. Orang yang jahil kyo mati walau belum mati. Orang yang nak ilmu wal alimuna wa in matu fa ahya'u. Orang yang nak ilmu walau mati tapi tetap hidup. Goyang mati.
tapi tetap mentau di bidanya le urang hai kena yang daimu malamnya pada urang hai tungku deh di perlak lagu parah ya buat itu lah di balik jod uwatan ini jod u tiba itu gure padahal gurenya kamu ninggai tapi seakan lagi menteng udip pengaruh gonya menteng na idonya Abu bukan Palu Gading ka almarhum Allah maghfirlah gonya kan ba Allah tapi pengaruh daripada gonya jiwa gonya berkat ilmu yang kana putren kepada murid-murid ilmu yang kana nabi kepada masyarakat yang keilmuannya akan tetap berkembang udip dan udip berkat jasa daripada orang yang alim tersebut maka walaupun kamu meninggal tapi hakikatnya mantap udip seluruh amal yang danyo kerjakan ibadah yang danyo pubut berdasarkan gonyan peturi ilmu maka ibadah yang dah pubutnya tetap hasil pahala kepada orang yang meninggal padahal memang kamu meninggal tapi mantap pengaruh gonyan mantap udip sebaliknya punya orang yang jahil gonyan mantap udip mata udip hanya pakai orang yang nak ilmu orang kamu meninggal tapi jasa mantap je pakai orang yang bangai mantap udip tapi sahabat lagi tan udip yang menan begah le Imam Syafi'i orang yang ada ilmu walau mantap udip kagak kira mati teman dah pilih hitanya yang ke pokok perle udip sesungguhnya udip atau hanya perle pokok orang-orangan lagi pada orang senang kod belah memang mantap udip tapi paling tidak pokok manfaat untuk paru-paru dalu dah makanya mudah-mudahan legenda pegang pali ulama udip gedanyo yang sebetul-betul je udip dikarenakan na ilmi bahkan karena orang yang berilmu itu makbul pada Allah dan amal orang yang jahil itu tertolak daripada Allah Ta'ala orang yang bermaksiat itu sesat daripada jalan Allah dan kejadiannya haram daripada nikmat Allah dan segala manusia itu tidur jauh daripada kekasih Allah Subhanahu wa taala. Pakai penting ta ilmu karena dengan wabna ilmu yang ke ibadah gedanyo diterima oleh Allah. Pada danda diterima ibadah bila ibadahnya terpubut sesuai ilmu. Na ilmu diterima oleh Allah. Hana ilmu ditolak oleh Allah. Tak puasa, tak berjaga, tak sembahyang, tapi kan berdasarkan ilmu. Hanya sebatas timiraya. Mana timiraya pakai orang rukuk. Hai gak ke mana rukuk? Pakai sujud menan irono, karena gak itu sujud menan. Artinya puan yang kepubuatnya kan berdasarkan pemahaman. Bila gedepua bahawa dalam semayangnya rupaji awailen takbir. Leh takbir yang pertama gekun takbiratul ihram. Takbir sesudahnya gekun takbir intikalat. Ante habis Fatihah na rukuk. Kiban cara rukuk berpegah syarat-syarat rukuk, syarat-syarat sujud, du antara dua sujud, putra hukum ji, pu sunat, pu wajib, pu sunat muakkad. Jadi berdasarkan ilmu yang terpubuhnya Allah netuang. Tapi hanya sebatas timire ego dua menat dia beda dua menat, ego rukuk dia rukuk menat, turun temurun sampai ramade itu hanya berdasarkan pemahaman gok pubut, kan berdasarkan ilmu yang dia tebu, maka Allah nutolak. Hanya tuang oleh Allah. Amal orang yang maksiat sesat. Kiban sesat orang yang maksiat durhaka kepada Allah. Bercuma-cuna, merampokna, menzinana, kamenggok, pe, lemogok, kecok. Tapi kita mayang. Gonya pubut maksiat. Walau nak semayang, walau nak berjaga, nak puasa,
Tapi bila maksiat yang gonyan pubut, maka ibaratnya gonyan sesat. Urang yang tetap haram daripada nikmat Allah. Napa haram bagi orang yang pubut maksiat nikmat Allah. Walaupun hana terasa bak tanya haram. Katanya orang pubut maksiat, sembahyang hana, puasa hana, puasa haram tadim. Temengut pitatim, tak zalim go pitatim, tak pengut go pitanya jiwa tu, tak pesengsara go pitanya pitatim. Maka bagi orang yang pun apakah ibaratnya orang yang sesat nepa haram nikmat Allah. Nikmat dah harta yang dapat baju haram, kekayaan yang lebih haram. Pakan haram bagi orang yang buat maksiat, walau bak gedanya hana terasa haram. Takut muka hadis belaka daro daripada haram. Tapi pada pandangan Allah, pu yang dapat jauh, pu yang tak dikemati yang Allah bila gedanya pu maksiat kepada Allah yang dapat jauhnya haram pada pandangan Allah, walau hana haram bak pandangan gedanya manusia. Maka mudah-mudahan pu yang kena bila Allah berhala dapat jauh. Hala bak pandangan gedanya manusia, juga hala dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, gedanya mandung terharapkan berjud sebagai intan ibadat ilmu, maka carilah ilmu. Baik hanya sebatas zuhud, karena hanya sebatas zuhud lagi umpama badi. Dan juga baik sangat-sangat jud gedanya orang yang jahil, karena orang yang jahil hakikatnya mati. Mudah-mudahan udip dengan sesungguhnya udip, sesungguhnya udip dalam keadaan berilmu. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan dan kemampuan kepada gedanya sebelum mati, baik dan wasiat di masjid ataupun tempat-tempat yang lain, pun mentang jenis kebaikan, jenis yang dia terpuas sehingga alam kubur, benabilah Allah baik dah ikut, walaupun kadang hek tu keing pihak napah dan sebagainya. Mudah-mudahan hak gedanya pun tamah pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin hak gedanya makin le nabi pahala. Ganda-gandakan bagi gedanya. Wallahu a'lam bissawab. Lebih dan kurang lutun lagi maaf pana yang kepe perasaan. Mudah-mudahan benetung amal gedanya di bab malam yang berbahagia. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala